Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Samsudin, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 209220069. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023 akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, kami persilakan untuk memimpin doa. Badrul Syadra Rahman. Terima kasih. Untuk selanjutnya menjadi pembicara ya. Silakan memimpin ketua kelas. Teman-teman dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 23. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Untuk hari ini yang hadir siapa? Hadir semua, Pak. Hadir semuanya. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Terus kemudian untuk keluarga kondisinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti kesehatan senantiasa dilimpahkan buat kita semuanya. Dan anak-anak semuanya, insya Allah pada hari ini kita semuanya yang berada di ruangan ini, di ruang kelas ini, senantiasa berharap kepada Allah, senantiasa diberikan kesehatan pada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan belajar dengan baik dan dengan diridhoi oleh Allah. Amin. Untuk selanjutnya untuk anak-anak semuanya, yang kemarin masih ingat kita berbicara masalah apa? Betul, kita masih ingat kemarin kita berbicara masalah nikmatnya kerja keras dan tanggung jawab.
Masih ingatkah untuk yang pelajaran yang kemarin kita berbicara masalah tanggung jawab dan kerja keras? Siapa yang tahu kerja keras itu apa? Saya, Pak. Silakan, Mbak. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum hasil kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Oke, itu betul. Terima kasih untuk Mbak siapa namanya? Mbak Win. Oke, terima kasih Mbak Win masih ingat pelajaran kita yang lalu. Untuk selanjutnya anak-anak semuanya, ini adalah materi yang kalian sukai. Apalagi di sini saya berada di komunitas kaum hawa. Materi kita adalah pernikahan. Ini materi kita. Materi kita adalah pernikahan, ketentuan pernikahan menurut Islam. Tadi wis mergawe, wis penghasilan yang ngono rabi. Oleh sebab itu anak-anak semuanya perlu kami sampaikan. Nah, kita belajar terkait dengan pernikahan, standar kompetensi yang akan kita pelajari, memahami ketentuan pernikahan dalam Islam. Terus kompetensi dasar yang ingin kita capai dari pelajaran kita yaitu menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan hikmah perkawinan. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. Terus kemudian yang berikutnya ini ada tumbuhan pembelajaran yang akan kita capai untuk anak-anak semuanya. Setelah kita belajar terkait dengan pernikahan, kalian mengerti dan dapat menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pernikahan di dalam syariat Islam. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita setelah melalui kegiatan belajar nanti, kita berharap kalian semuanya dapat menganalisis ketentuan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Ini yang penting. Ini tugas kalian yang kedua ini nanti menjadi yang penting. Ini menjadi sahnya pernikahan. Ini ajaran Islam atau ini ada istiadat atau hanya pernah pernikahan. Ini penting dari poin yang kedua. Yang ketiga adalah semuanya. Setelah kita melalui kegiatan pembelajaran, kita berharap kalian dapat menyajikan paparan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam benar-benar. Yang keempat, setelah belajar nanti kita belajar terkait pernikahan, kami berharap kalian semuanya dapat menyajikan paparan hikmah pernikahan dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam dengan benar. Ini anak-anak semuanya terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Buat konsep kita akan belajar mengenai pengertian nikah, terus kemudian hukum nikah, terus apa lagi? Tujuan nikah, hukum nikah. Penting ini kalian suami dan istri. Terus apa mana? Talak apa talak? Oke, paham. Tidak masa setelah bercerai, Pak. ngerti ya? Terus kemudian rujuk. Nah, ini kalau ketika ada perpisahan nanti ada kembali lagi disebut sebagai rujuk. Terus kemudian jenis pernikahan, terus kemudian perkawinan menurut undang-undang. Ini konsep kita yang akan kita pelajari di kali ini. Untuk memulai kita minta bantuan ngaji terlebih dahulu. Siapa yang bisa membantu Pak Imam membacakan Quran surat An-Nisa ayat 1 saja? Silakan Mbak Raden dibantu Pak Imam untuk membacakan Quran surat An-Nisa ayat 1 saja. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi. Ulangi, takku tasyid ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum Panjang pendeknya, khalaqakum pendek. Min nafsin wahidatin. Panjang pendeknya diperhatikan apa? Sudah pendek. Wattaqullaha alladzi tasawwuruna
Wal arham. Wal arham. Innallaha kana. Panjang. Innallaha kana. Innallaha kana alaikum raqiba. Panjang pendeknya raqiba. Raqiba. Sudah cukup. Terima kasih Mbak Rate yang telah membantu Pak Imam terkait dengan membaca Quran Surat An-Nisa ayat 1. Anak-anak semuanya, ini kayaknya lemes sekali. Nah, kita memainkan ice breaking terlebih dahulu biar tidak ngantuk. Masih ingat tepuk nyamuk? Oke, kami mohon semuanya berdiri. Nah, perhatikan ulang anak-anak semuanya. Silakan untuk melaksanakan tepuk nyamuk dengan cara tangan kiri dijulurkan ke depan, tangan kanan yang bertugas menjadi penepuknya. Tepuk nyamuk. Oke, sekali lagi tepuk nyamuk. Saat ini kalian memainkan dua peran, menjadi nyamuk dan menjadi penepuk nyamuknya. Berarti nyamuk itu kabur. Dan ini untuk tenang. Kita gunakan contoh tepuk kanan. Nah, seperti ini ya, kita kanan semuanya. Tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk kiri. Oke, kanan dan kiri. Perhatikan apa-apanya. Ketika tepuk kanan, maka yang menjadi nepuk harus cepat-cepatan mendapatkan nyamuk, yang menjadi nyamuk cepat-cepatan kabur, terbang. Nah, oke, apa-apanya dari Pak Imam ya, siap? Kita coba tepuk kanan, kabur. Sini, perhatikan. Ulangi lagi. Oke, tepuk kanan. Yang kena berarti kalah. Ini tak jadi yang menang nanti. Oke. Yang menang gini. Oke. Yang apa dari Pak Imam? Kanan berarti kanan secepat mungkin untuk menepuk nyamuknya dan nyamuk secepat mungkin untuk kabur. Oke. Yang paling terakhir dapat 10.000. Kalau yang kena harus jujur fair mundur dari barisan. Semakin mengecil dan mengecil, yang paling lama bertahan itu adalah yang konsentrasinya tinggi. Ya? Oke, merapat dan satu yang tidak ikut jadi wasit. Oke. Ya. Posisi siap. Tangan kiri berada di depan. Tangan kiri berada di depan. Oke. Tangan kiri berada di depan. Tekan. Tepuk kaki. Yang saya mundur. Tepuk kanan. Yang kaki. Oke, selanjutnya tepuk satu. Oke, tepuk kanan. Minggir. Yuk, lagi. Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Akan mundur mendekat terlalu dekat. Oke. Tepuk satu. Tepuk kiri. Dorong, nggak kena tangan. Ayo, lagi. Tepuk satu. Tepuk satu, tepuk kanan. Ayo tinggal bertiga. Tepuk satu, tepuk kanan. Oke, yang berdua. Agak maju sedikit. Tepuk satu, agak maju. Ayo, lanjut. Lagi, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Iya, saya tahu. Ayo, kanan kiri kode tetap karena musisi. Tepuk satu, 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 satu. Kiri. Kiri nggak? Nggak, lagi. Oke,
satu. Belum. Oke, penyerah piala juara bersama karena sama-sama konsentrasi tinggi. Kami persilakan. Ya, silakan juga. Oke. Ini biarkan dia konsentrasi dalam belajar. Pakai konsentrasi karena nyamuk-nyamuk di sekitar kita banyak, baik nyamuk yang kecil maupun yang besar. Untuk selanjutnya, barangkali ada yang membantu Pak Imam ini pengertian pernikahan atau yang kita kenal munaghat. Siapa yang tahu pernikahan atau munaghat? Oh iya, silakan Mbak. Apa itu Mbak? Nikah berarti melakukan sesuatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih betul. Nah, kasih aplaus buat teman kalian yang sudah terlebih dahulu. Sekarang berikutnya adalah siapa yang tahu bisa bertanya lagi, Pak Imam? Mohon bantuannya. Ini adalah terkait dengan hukum nikah. Hukum nikah itu apa saja kira-kira? Sunnah, wajib, makruh, haram. Nah, ketika seperti itu, kira-kira kenapa pernikahan itu menjadi sunnah? Karena bagi yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula menjadikan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah. Oke. Dan pernikahan itu bisa menjadi haram. Kenapa? Siapa yang membantu? Apa? Oke. Orang menjadi nikah berhukum haram ketika dia menikah dengan tujuan jahat, ingin menyakiti calonnya, ingin menyakiti mertuanya, atau ingin menyakiti keluarga dari pihak perempuan atau pihak laki. Yang jelas tujuan jahat itu akan menjadi pernikahan yang haram. Pernikahan pula akan menjadi wajib. Nah, kira-kira ini barangkali yuk, pada posisi apakah pernikahan itu menjadi wajib? Ada yang bisa membantu? Iya Mbak, silakan. Bagi yang ingin menikah mampu menikah dan dia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Oke, wes duit, penghasilan, dia takut kalau dia terjerumus kepada perbuatan zina, maka artinya hasilnya sudah sangat luar biasa. Maka baginya wajib untuk melakukan pernikahan. Dan pernikahan itu menjadi makruh. Nah, kenapa? Ayo, ya silakan. Oke, punya hasrat tapi memiliki penghasilan, maka pernikahan itu menjadi pernikahan yang makruh. Itu demikian anak-anakku semuanya. Hukum pernikahan itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Hukum pernikahan asal itu adalah sunnah. Ini kita belajar tadi adalah terkait dengan pernikahan, hukum pernikahan. Kira-kira, nah ini yang punya anak-anak menikah. Kira-kira tujuan pernikahan itu apa? Mengurangi perzinahan. Mengurangi perzinahan, boleh. Berarti kan biar tidak berzina halal, seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Oke. Ingin mendapatkan keturunan yang sah. Tujuannya adalah keturunan. Ada yang lain? Angkat tangan, bisa bantu. Oke. Berarti Keluarga bahagia dunia dan akhirat. untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Oke, boleh. Yang lain? Mbak. Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Oke, betul. Ini hasrat manusiawi untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, itu betul. Selanjutnya, untuk anak-anak semuanya, ini terkait dengan ini yang penting, rukun nikah. Kira-kira rukun nikah itu apa saja? Ada calon suami, ada calon istri. Betul. Terus yang kedua, ini harus ada wali. Ini penting bagi seorang perempuan. Wali hanya berlaku bagi perempuan. Ya. Untuk wali nikah, ini ada dua. Ada wali nasab. Wali nasab itu wali yang berdasarkan keturunan kita. Rukun yang berikutnya apa? Saksi. Yang penting adanya ucapan ijab kabul. Ini penting anak-anak semuanya. Jadi pernikahan dalam Islam itu kuncinya ada di ucapan persaksian bahasa kita. Misalkan wali persaksian agung yaitu
ucapan ijab kabul. Saya terima nikahnya si Fulan binti Fulan dengan mas kawin seberat emas seberat 1 kilogram barangkali seperti itu. Dibayar tunai, sah. Ini bisa deh. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita belajar tadi terkait dengan rukun nikah dan macam-macam. Kita belajar masalah ini yang terjadi di sekitar kita. Ini ada masalah yang sering kali muncul. Yang pernikahan, yang pertama adalah sering muncul adalah pernikahan dini. Konco SMP wis duwe anak orang kan? Terus kemudian pernikahan online. Pernikahan itu saya wedok neng kene selama dengan Arab Saudi atau di tempat yang lain jauh. Maka kemudian pernikahan via video itu boleh ada seperti itu. Kita akan belajar itu. Terus kemudian yang ketiga adalah wisata kain kontrak. Nah, ada ini kasus banyak ini yang terkenal kemarin ada di daerah Cianjur, di daerah Jepara juga ada. Alasan orang menikahi karena alasan syahwat juga. Perempuan menikah dengan laki-laki dulu karena alasan beda materi. Menikah dalam tempo waktu sekian hari, sekian minggu, bulan, yang mendapatkan macam-macam. Nah, tugas kalian ini adalah mendiskusikan masalah ini. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan bangkunya saja, lebih cepat. Kelompok 1 membahas terkait dengan pernikahan ini, kelompok 2 membahas pernikahan online. Kelompok 3 yang di sebelah sana membahas terkait dengan kawin kontrak. Sudah siap? Siap. Oke, silakan untuk berebut bersama kelompoknya. Oke. Oke, coba masuk. Ini jadi kanan. Ya, silakan dilanjutkan. Ada yang ditanya lagi? Bisa ya? Oke, selamat mengerjakan. Pernikahan dini kepada Mbak Ratih kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih pernikahan dini? Jadi pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia muda yang dapat merugikan. Faktor penyebab pernikahan dini. Faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya. Dampak pernikahan dini: kesehatan, mudah terkena penyakit, psikologis dan sosial, konflik yang berujung perceraian, ekonomi yang kurang. Efek negatif dari pernikahan dini: belum mampu menyelesaikan permasalahan secara matang, secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak. Penyebab utama terjadinya kanker leher rahim, perdarahan pada wanita, kehilangan waktu untuk bersekolah. Bagaimana nasib jika anak menikah dini? Anak kehilangan masa mudanya untuk bermain, anak tidak bisa merasakan bangku pendidikan, anak tidak bisa mencapai cita-citanya. Solusi yang harus
dilakukan, anak itu sendiri yang seharusnya mempunyai kesadaran dari pihak orang tua yang harus membiarkan sang anak untuk sekolah dan menggapai cita-citanya. Lingkungan yang ada seharusnya tidak membudayakan menikah di usia muda. Cara mencegah pernikahan dini: tahu batasan dalam pergaulan, mengawasi pergaulan anak, membuka wawasan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tugas dalam mengambil keputusan, jangan mudah terbujuk. Resiko menikah dini: kurangnya perawatan selama hamil dan sebelum melahirkan, mengalami pendarahan saat melahirkan, hipertensi, kelahiran prematur, depresi pasca melahirkan, keguguran. Kesiapan nikah dalam tinjauan fikih: kesiapan ilmu, kesiapan materi harta, kesiapan fisik kesehatan khususnya bagi laki-laki. Pernikahan dini menurut agama Islam. Dalam hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumlah atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Apa sih hukumnya mempelajari tentang hukum nikah? Mempelajari hukum-hukum nikah, hukumnya adalah fardu bagi setiap muslim, fardu kifayah bagi mereka yang akan melaksanakannya di kemudian hari, dan fardu ain bagi yang akan bersegera melaksanakannya dalam waktu dekat. Undang-undang yang mengatur atas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. 5 hikmah dibalik perintah menikah dalam Islam. Sebagai wadah birahi manusia, menumbuhkan akhlak terpuji, membangun rumah tangga Islami, memotivasi semangat ibadah, melahirkan keturunan yang baik. Kesimpulan pernikahan dini. Perkawinan merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah SWT dan juga pada setiap agama dianjurkan untuk meneruskan keturunan dalam kelangsungan hidup manusia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rate. Sekian dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau bertanya? Saya, kalau wanita belum mempunyai KTP, apakah sudah boleh menikah? Pada Mbak Rate kami persilakan untuk menjawab. Jadi, tadi tentang undang-undang yang mengatur batas usia. Dalam Undang-Undang Perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16. Jadi nggak punya KTP juga nggak apa-apa. Oke, cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Kenapa pernikahan dini tidak dianjurkan? Karena pernikahan ini ada efek negatif. Belum mampu menyelesaikan masalah secara matang. Jadi kalau di pernikahan ini bisa menyebabkan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak. Kan masih di bawah usia untuk mengandung, jadi nanti ada resiko keguguran. Penyebab utama terjadinya kanker
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Anak-anakku semuanya, kita tadi belajar dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang terkait masalah-masalah yang sering kita temui. Pernikahan dini barangkali sering kita jumpai, bahkan kita memiliki teman yang saat ini teman kalian yang sudah memiliki anak atau teman waktu SMP Anda atau SD Anda, itu berarti mereka sudah melaksanakan pernikahan dini. Terus kemudian ada pula yang sudah menikah dan sudah bercerai, itu adalah efek negatifnya karena kematangannya belum siap. Terus kemudian ada hal-hal yang lain yang menyebabkan mereka menjadi masalah ketika mengalami atau melakukan pernikahan. Untuk selanjutnya, kita tadi sudah belajar terkait dengan hukumnya rukun pernikahan. Terus kemudian kalian juga sudah melaksanakan diskusi, mulai dari masalah yang muncul di sekitar kita, pernikahan dini, kawin kontrak, pernikahan online. Di penghujung pembelajaran kita bisa mengambil kesimpulan terkait materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa yang kalian dapatkan dari kita belajar terkait dengan pernikahan? Siapa yang mau memberikan gangguan pernikahan untuk memberikan kesimpulan terkait dengan pelajaran kita pada hari ini? Siapa? Ya, Mbak Ate? Kita jadi mengetahui hukum pernikahan. Oke, kita jadi tahu. Ya, yang tadi belum tahu jadi tahu. Yang kedua, silakan. Kita jadi mengetahui syarat dan hukum pernikahan. Oke, boleh jadi tahu syaratnya menikah seperti apa dan macam-macam. Ya, kan semuanya. Silakan. Kita menjadi mengetahui hikmah dalam pernikahan. Oke, hikmahnya itu apa saja? Ya. Betul. Ya, berikutnya bagaimana? Ya. Kita menjadi mengetahui larangan dalam pernikahan. Yes, terima kasih untuk anak-anak semuanya, ternyata sudah luar biasa, sudah memberikan kesimpulan. Kita aplaus untuk semuanya. Nah, untuk refleksi kita pada hari ini kita belajar dengan metode problem based learning. Problem based learning adalah masalah yang ada di sekitar kita pelajari, kita diskusikan dan kita mencarikan solusi. Apa yang kalian dapatkan dari belajar itu? Ya, silakan Mbak. Dengan belajar menggunakan PBL, kita jadi bisa saling tukar pendapat dengan teman tentang pernikahan. Oke, terima kasih, itu betul. Orientasi kita belajar PBL atau problem based learning adalah saling padu sesama teman, saling berbeda pendapat untuk disampaikan dan dikemukakan untuk saling menggenapi. Berikutnya, ya silakan. Dengan belajar menggunakan PBL, kita jadi harus sabar dalam menghadapi mereka. Oke, betul. Ketika dalam urusan berkelompok kita harus saling menghargai. Sikap berbeda pada teman yang lain itu pasti, oleh sebab itu kesabaran menjadi penting di dalam pembelajaran berbasis masalah. Dan untuk anak-anak semuanya, sebagai bahan evaluasi kita, penilaian kalian, nanti silakan kalian dibuka di WA grupnya. Dibuka WA group, di situ ada. Oke, kalian kirim. Oke, silakan itu soal di Google Form, silakan dijawab dan nilainya sudah akan muncul dan disitu pulang akan menjadi evaluasi kita di minggu depan. Barangkali itu saja untuk anak-anak semuanya. Untuk pelajaran kita pada hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan kami silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mari kita siapkan doa lain. Terima kasih, jangan lupa bersihkan laci ataupun sampah yang ada di sekitar kalian, kembalikan pada kondisi yang bersih dan selamat melaksanakan istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.